Oke, halo semuanya, selamat siang. Nama aku Gayatri Yudhani Firdaus. Aku mahasiswa semester 4 dan salah satu peserta kampus mengajar angkatan 3. Oke, halo, kenalin aku Khairatun Dwi Pramukita, mahasiswa semester 4. Aku salah satu mahasiswa kampus mengajar angkatan 3. Nama saya Rahman Zidan Elias, mahasiswa semester 4 yang mau naik ke semester 5. Saya salah satu peserta kampus mengajar angkatan 3. Mbak Gayatri, apa itu kampus mengajar? Oke, jadi kampus mengajar itu salah satu program di EBKM yang tujuannya untuk membantu pembelajaran di SD dan juga SMP dalam bidang peningkatan literasi, numerasi, dan juga adaptasi teknologi. Nah, biasanya itu sasaran SD sampai SMP-nya itu sekolah-sekolah yang mempunyai akreditasi masih rendah. Jadi di situ sasarannya. Kalau tujuan dari kampus mengajar sendiri, Mbak? Ya, tujuannya seperti tadi untuk membantu pembelajaran selama kita di SD dan di SMP dalam bidang literasi, numerasi, adaptasi teknologi, dan juga administrasi sekolah. Oke. Bagaimana pengalaman Mbak Gayatri saat menjalani program kampus mengajar? Pengalaman cukup seru ya, karena di kampus mengajar aku bisa mendapatkan keluarga baru. Karena kan kita di situ nggak cuma satu orang, jadi ada timnya. Satu tim itu ada yang berisi 4 mahasiswa, ada yang berisi 5 mahasiswa. Itu mahasiswanya dari universitas yang berbeda? Beda-beda. Kemarin aku satu tim itu 3 dari UNESA, 1 dari UNER, dan aku dari UNTAK sendiri. Dan di situ kita ada DPL juga, dosen pembimbing lapangan, dan kebetulan aku dapat dosen itu dari UNESA juga. Dan di situ aku bisa mendapatkan keluarga baru, guru-guru seperti keluarga, terus murid-murid juga senangnya di situ. Kalau Mbak Gita? Dari pengalaman aku sendiri juga dapat banyak pembelajaran, ketemu anak-anak. Karena aku penempatan di Madura ya, jadi dapat pengalaman yang benar-benar berbeda banget dari yang sebelumnya, kayak bahasa baru, budaya baru, terus kebiasaan baru di sana. Dan itu seru banget lah. Kalau Mas Maman? Kalau saya ya sama, dapat pembelajaran baru. Penempatan Madura juga? Enggak sama, tapi saya dekatnya Madura. Jadi ya pembelajaran baru, ya lebih banyak pembelajaran itu kesabaran. Karena anak-anaknya ya sedikit nakal dikit. Nah, gak banyak. Oke, pertanyaan berikutnya, apa program kampus mengajar itu cuma bisa diikutin oleh mahasiswa? Cuma bisa diikuti sama mahasiswa? Iya. Soalnya itu kan ada core PT-nya. Core PT-nya itu dari universitas. Iya. Kebanyakan. Ya, kalau misalnya dosen itu beda lagi, dosen pembimbing lapangan. Dosen itu. Iya, karena juga ada persyaratan kalau yang ikut kampus mengajar itu syaratnya adalah mahasiswa aktif. Jadi yaitu minimal semester 4. Aku dengar-dengar juga kemarin katanya mahasiswa yang berpartisipasi dalam kampus mengajar tuh tidak perlu mengerjakan skripsi. Benar? Kalau itu kurang tahu ya. Kurang tahu karena ya kami masih semester 4, jadi cuma konversi nilai sama PKL ya. Bisa. PKL bisa. Berarti periode kampus mengajar ini setara dengan berapa SKS? Kalau kampus mengajarin 20 SKS. 1 semester? 1 semester. Pertanyaan berikutnya, apa sih syarat mengikuti program kampus mengajar? Ya seperti yang dikatakan Mbak Gayatri ini, mahasiswa aktif. Dan juga IPK minimal 3. Minimal 3. 3,0. Iya, minimal 3. Terus apa ya? Kewarganegaraan Indonesia yang jelas. Terus siap ditempatkan di mana saja. Iya, siap ditempatkan di mana saja. Karena kan ya ada yang di luar pulau, ada yang harus siap ke Kalimantan. sih. Ya. Kalau dokumen yang diperlukan? Ya umum lah, KTP. Ya, bukan enggak pakai KTP kita. Enggak, pakai surat rekomendasi dari dekan, Core PT-nya. Terus sama dekannya, sama juga surat pernyataan. Siakatnya kita juga disuruh screenshot. Ya, untuk nilai Dari siakat, transkrip nilai, suruh screenshot, kirim ke webnya. Hasil screenshotnya, dan juga sama surat pernyataan fakta integritas.
Selain itu surat pernyataan orang tua bahwa orang tua mengetahui dan menyetujui anaknya ikut dan Kampus iya. Dan juga tambahan surat sehat dari Oh, Surat kesehatan. Sama juga ada sertifikat ikut organisasi atau UKM, tapi itu optional. Oh. nasional. Dan gereja. Nah, yang berikutnya keterampilan apa saja sih yang Mbak sama Mas dapatkan selama mengikuti kelas kampus mengajar? Selain Mas Maman tadi sabar. Wah, banyak sekali. Ya, coba dijelasin dari Mbak Gayatri. Kalau aku keterampilannya, ya itu tadi sih, karena kan kalau mengajar itu kan kita harus pintar berkomunikasi, pintar mengolah kata. Sementara aku sendiri tuh orangnya kurang bagus di public speaking. Nah, ketika aku mengajar itu aku harus pintar-pintar bagaimana caranya supaya materi yang aku sampaikan ini bisa sesimpel mungkin supaya mereka siswa-siswa itu mengerti sama apa yang aku ajarkan. Nah, di situ sih keterampilan aku, seenggaknya bisa menambah public speaking. Dan juga ya karena aku ada program kayak ngechat, kayak apa sih, kayak apa ya, kayak seni, karena kan aku ada satu tim itu dia jurusan seni. Nah, di situ aku belajar caranya ngechat, ngelukis, belajar ngelem yang bahkan ngeremeh, tapi ternyata aku nggak bisa. Jadi dari situ aku kayak oh ya udah lumayan menambah soft skill lah ya. Kalau Mbak Gita? Kalau dari aku sendiri, apalagi yang nggak ada basic pendidikan ya, jadi awal-awalnya pasti kayak culture shock juga, bener banget, kayak gimana ya, bisa nggak ya, ternyata waktu datang sendiri bisa gitu loh. Jadi kayak jadi lebih percaya diri juga, nggak bisa ngomong depan banyak orang. Terus bisa berpartisipasi dalam administrasi pendidikan, kayak pembuatan soal-soal ujian, itu aku diajarin banget sama guru-guru di penempatan aku di Madura. Terus dibantu cara membuat penilaian siswa, terus membimbing siswa yang kurang minat sekolah. Kan kalau di tempat aku pendidikannya itu di nomor 5 kan, jadi kayak seperti kurang diutamakan. Iya, iya. Jadi selain itu membimbing anak-anak juga, jadi banyak pembelajaran juga. Kalau Mas Maman? Kalau saya sama pembelajarannya public speaking pastinya. Iya. Juga bisa public speaking sama orang tua dari murid-murid saya sendiri. Jadi saya nggak cuma dari guru-guru, dari murid-murid sendiri, enggak. Jadi saya mencari info tentang orang tuanya kerjanya apa, ini apa, biar nanti bisa membantu. Misal kayak disuruh beli buat pramuka, kadang-kadang tali, topi pramuka, hasduk, nggak bisa di sekolah kan bisa tahu orang tuanya kerja ini kayak kurang mampu lah. Kurang mampu jadinya tali nggak wajib, nah bisa cover sama sekolahannya. Dan juga ya itu aja sih, kalau saya sih itu aja sih. Sabarnya? Tadi katanya melatih kesabaran. Kalau sabar kan sudah dari kenalan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apa sih kesan-pesannya? Kesan dulu deh Mbak Gayatri. Dari tadi Mbak Gayatri mulu, Mas Maman deh. Kesannya, waduh, kok gantian sih? Ya, kesan dulu terus pesan. Kesannya sih ya, pertama sih kesannya itu kaget banget, shock banget. Ternyata ngajar tuh nggak semudah yang aku pikir gitu. Iya, ditambah lagi ya kadang siswanya Bandel. bukan, sakarpe dewe. Itu benar. Kalau mau masuk nunggu mood mau masuk, kadang nggak mau masuk, nggak masuk wis, kadang nggak gitu. Ya kesannya ya kaget sih kebanyakan. Cuma itu aja sih. Dari awal sampai akhir masa kaget. Beneran, saya dari awal sampai akhir kaget terus. Murid ini kok kayak gini, kok nunggu mut-mutan, wah kok enak gini ya. Kalau pesannya? Pesan? Iya. Pesannya ya kalau bisa lebih kedisiplinkan lagi ya anaknya sih. Soalnya kalau mau masuk nunggu mood ya SMP-nya nggak mungkin nyampe sak semester udah keluar duluan, DU duluan. Ya, Udah, itu aja pesannya. Itu aja. Kalau Mbak Gita? Kalau aku kesannya awal-awal kan apalagi di Madura ya, ternyata pas nyampe sana yang bisa bahasa Indonesia itu bisa dihitung jari. Jadi komunikasi itu sulit banget sama mereka, kayak perlu bantuan translate guru, kadang nyari guru dulu untuk ngomong sama murid ini gitu. Terus mereka juga
ternyata di sekolah pun sebelumnya pakai bahasa Madura, jadi kayak di lingkungan bahasa Madura, di sekolah juga bahasa Madura. Jadi ya itu kendalanya di itu bahasa. Tapi lama kelamaan tuh mereka karena ingin komunikasi sama saya tuh mereka belajar nih, itu yang bikin tersentuh juga. Mereka belajar bahasa Indonesia biar bisa ngomong sama saya. Terus lama kelamaan juga bisa mereka. Terus selain itu kan banyak ya nikah muda di sana. Kayak kelas 5 udah nikah itu ada banyak. Iya banyak. Putus sekolah itu bahkan sampai gurunya datang ke sekolah kayak biarin anaknya sekolah dulu sambil nikah nggak apa-apa. Itu malah gurunya dimarahin sama orang tuanya. Orang mau nikah kok dihalang-halangin. Itu sih yang shock juga. Jadi aku kalau tiap pulang tuh selalu ngomong ke murid-murid aku, khususnya kelas 5, kelas 6, kayak jangan nikah gitu. Seriusan, iya jangan nikah, nggak enak nikah gitu. Mending kuliah dulu kayak Bu Gita gitu. Biasanya gitu pulang sekolah, oh iya Bu mau kuliah, enak nanti kerja gini-gini. Kan kebanyakan ya itu dari lingkungan juga, nikah muda itu udah biasa. Bahkan kayaknya umur 15 belum nikah tuh udah dibilang perawan tua. Wah, iya seriusan. sampai 15 tahun loh. Iya, udah iya. tua. Kesan lain lagi tuh literasi itu kurang banget di tempat aku. Masih rendah ya. Jadi kayak kelas 6 ada yang belum bisa baca itu ada, apalagi kelas 1-nya. Terus apalagi itu mungkin karena kurangnya dukungan orang tua juga ya, karena kan kalau di Madura itu orang tuanya pada merantau. Jadi mereka tuh dijaga nenek atau enggak bibinya gitu. Biasanya nenek kan yang udah tua jadi iya, kurang jadi memperhatikan. benar banget. Dan itu sih yang ingin tujuan program kampus mengajar juga sih, mengubah itu kan literasi dan numerasinya. Terus untuk kesan mungkin pesan dulu ya. Pesan mungkin untuk siswa lebih belajarnya ditingkatkan, jangan nikah duluan. Masih kecil kalian tuh ya. Iya sering gitu, kelas 5 itu cowoknya kayak udah pamer pacar mau dinikahin bilang gitu. Kalau itu kan udah adatnya. Udah belajar jangan nikah. Terus untuk guru-gurunya mungkin harus lebih aktif ya, karena terutama kan kalau di sana ya itu tadi literasi, terus lingkungan juga kurang mendukung. Jadi gurunya harus super ekstra untuk meningkatkan itu semua. Dan untuk kampus mengajar sendiri, tolong untuk yang merantau ini uang terbitnya jangan terlambat ya, karena banyak kemarin kejadian kemarin kan banyak yang sampai diusir ya dari kosnya. Karena kan merantau ya, ada yang di Kalimantan, banyak merantau uangnya lama cair, diusir dari kos. Itu sih dari aku. Kasih. Mbak Getty. Kesan aku apa ya, pertama datang itu deg-degan karena kan itu pengalaman pertama, takut kalau aku nggak bisa berkontribusi dengan bagus, takut pokoknya negatif thinking lah. Tapi ternyata pas aku jalan dari hari ke hari itu, wah ternyata seru karena teman-teman tim itu kocak-kocak, dan juga guru-gurunya itu welcome semua, karena kan nggak semua sekolah itu welcome, ada sekolah itu yang kayak menolak mahasiswa kan, Ada yang gurunya judes. ada yang iya bener ada, jadi nggak semuanya welcome, dan aku beruntung banget karena dapat guru-guru yang welcome kayak keluarga. Jadi ya itu sih kesannya, anak-anaknya juga lucu-lucu, kayak nambah adik banyak gitu kan, aku kan ada 3, jadi kayak nambah adik lagi. Jadi Mbak Getty ini penempatannya di mana? di SDN Maritim Bium. Oh Iya, masih Nggak satu ada divisi. culture shock kayak Mbak Gita. Nggak ada, karena memang masih satu budaya. Tapi asik kesanku. Nah kalau pesannya? Kalau pesan untuk murid-murid, lebih tingkatkan lagi belajarnya, karena ya apa ya, di era sekarang ini harus apa ya, kayak persaingan tuh ketat banget. Jadi tingkatkan lagi belajarnya, belajar dulu membaca dan menulis. Nah terus untuk guru-guru pesannya, kalian hebat, kalian bisa sabar dan hebat, bisa welcome sama kita. Dan untuk ya Kalau untuk program kampus mengajarnya? untuk program kampus mengajarnya sejauh ini pesannya udah cukup bagus ya, karena kan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk
menambah pengalaman di luar kelas, dan ya lebih di apa ya, sistemnya mungkin bisa lebih diperbaiki. Kayak informasi itu kalau bisa sekali ngomong A seterusnya harus A, jangan kadang tuh sekali ngomong A terus besoknya berubah lagi, jadi kita juga bingung. Kalau bisa informasinya juga harus tetap dipatenkan gitu. Itu sih. Bisa nambah pesan nggak? Boleh. Boleh. Pesan untuk angkatan 4, bukan angkatan 4. Kalian harus sabar karena muridnya itu berbagai macam adanya. Bisa bikin shock, bisa bikin ketawa, bisa Marah, jadi kesel. Nah, makanya sabar. Dan juga kalau sampai ada culture shock ya, jangan berkecil hati. Lihat aja ini ada yang culture shock, masih Harus semangat. dihadapi dengan kreatif. Nah, dan kreatif. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa rekomendasi Mbak Gayatri, Mbak Gita, sama Mas Maman buat adik tingkat yang mungkin nanti akan mengikuti program kampus mengajar? Kasih tips and trick atau apa gitu? Kalau tips and trik sih, kalau buat adik tingkat yang buat angkatan 4 nih ya, itu harus rajin-rajin lihat Telegram, karena infonya semuanya Di Telegram. dari Telegram. Iya bener banget. Soalnya kadang Telegram ngasihin notif, tapi nggak kelihatan. Makanya info kadang ketinggalan, jadi harus aktif Telegramnya. Juga ya kalau harus sabar, kadang terminnya bisa terlambat. Termin ya, itulah termin. Money. Berapa sih? Spill dong, Spill. berapa? Sedikit ya 2 Mbak. digit. Jago utama. Cukup untuk hidup kok. Jadi 1 bulan itu kita dapat 1.200.000. Lumayan. Iya, Itu alhamdulillah. cuma buat makan atau udah sama estimasi tempat tinggal? Semuanya. Iya, biaya estimasi. transportasi. Kalau biaya transportasi- transportasi sama tempat tinggal itu harus luar kabupaten ya? Kalau saya dapat buat admit transportasi itu ada ditanggung, jadi biaya berangkat sama pulang itu ditanggung. Soalnya saya penempatan di luar pulau, jauh dari rumah, jadi dapat. Mbak Gita tuh pas di sekolah penempatan itu tinggalnya di dekat situ atau Kalau aku cari kos, jadi di tempat sekolahnya itu di desa, jadi kayak Oh. gelap juga, jadi takut. tapi jadi biaya kosnya tuh sendirian. di cover kan sama Ya itu program 1,2 itu. Iya. oh itu udah Yes. semua. Mm-mm. Berarti termasuk transport, tempat tinggal. Transport makan beda. juga ya? Beda. Oh. Pokoknya itu buat makan, buat bayar kos. Terus. Kalau Mbak Gita, rekomendasinya buat adik tingkat yang mungkin tertarik dan akan mengikuti program kampus mengajar. Mungkin adik tingkat ini sebelum daftar mungkin takut-takutnya kayak Iya. bisa nggak ya, kayak gini dulu nggak nangis, Aku bisa dengar- nggak ya? dengar pengalamannya Mbak Gita aja aku udah tahu. Enggak lah, jangan takut, enak banget seriusan, ikutin deh. Dapat julukan baru loh. Kalau belum pernah nyoba itu nggak bakal tahu ya. Itu bisa apa pengalamannya, dapat pengalaman kayak itu nggak terbayarkan, dapat bayaran lagi, nggak terbayarkan dapat bayaran lagi. Kayak Money my friend, money. dapat keluarga, teman, sahabat di tempat baru, kayak terus apalagi kalian itu nanti dapat berkontribusi langsung ke dunia pendidikan, Langsung turun ke langsung lapangan gitu, nyebur ibaratnya. Kayak kalian ketemu murid-murid, rasanya jadi guru yang kayak misal muridnya yang bandel itu gimana, itu kalian ntar dapat. Terus apalagi khususnya untuk murid-murid ini membantu calon bangsa kita ya, anak-anak bangsa kita gitu, meningkatkan itu tadi literasi, numerasi, adaptasi teknologi juga dalam Sekolah. meningkatkan populasi. ya juga sih. Udah Mbak. Udah, itu Nah aja. kalau Mbak Gayatri, Oke, aku pesannya, rekomendasinya untuk kalian adik-adik yang mungkin ingin mengikuti angkatan 4 ini, coba ikutin, jangan ragu karena kesempatan nggak datang 2 kali. Ya, karena ikut kampus mengajar itu kan
kita bisa dibilang beruntung karena kita dapat pengalaman langsung, karena beda antara pembelajaran di kelas dengan pengalaman ketika bertemu orang baru tuh beda. Jadi rasakan pengalaman itu, coba kalian untuk ikut angkatan 4 ini karena banyak banget manfaat yang akan kita dapat. Contohnya kayak itu tadi, mengasah public speaking, juga bisa meningkatkan kesabaran, karena kan namanya anak SD kan karakternya kan beda-beda ya. Dia omongin sekali nggak nurut, jadi gimana caranya gimana. Nah, itu meningkatkan kesabaran. Terus bersosialisasi dengan guru-guru, dengan orang yang lebih tua itu kayak gimana, dan dapat keluarga baru ya, keluarga baru kayak tim itu juga merupakan keluarga baru bagi aku. Ya itu sih. Jadi itu manfaatnya banyak banget. Jadi jangan ragu untuk ikut program ini. Oke, jadi itu aja sih yang bisa kami berikan. Aku rekomendasiin banget supaya teman-teman yang yang minat untuk ikut kampus mengajar angkatan 4 ini supaya harus ikutan karena banyak manfaat yang akan kalian dapatkan. Dapat uang loh. Dapat uang loh. Jangan 1.200.000. angkatan selanjutnya Dan juga dong. mungkin aja angkatan selanjutnya bisa naik. Oh iya. Uangnya bisa naik. Jadi 3 juta. Jadi pengalaman di luar kampus belajar. Iya. Seru banget. Ojo udise pasti duri alon-alon karo guru-gurune. Bener. Bener banget. Nah,